Stop nontonin hal-hal receh kalau nggak mau otak kamu busuk. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa setelah sekian lama ngabisin waktu di TikTok atau di Instagram, teman-teman ngerasa otak teman-teman itu nge-freeze, kayak nggak bisa berpikir, kurang fokus, dan mudah lupa. Nah, itu adalah salah satu ciri dari brain rot. Apa sih brain rot itu? Brain rot adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang sulit berkonsentrasi atau berpikir jernih akibat terlalu banyak mengonsumsi konten-konten dangkal dan tidak berkualitas. Brain rot ini sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial secara berlebihan atau kecanduan. Nah, konsumsi konten hiburan tanpa henti dan juga kurangnya stimulasi intelektual dapat mengakibatkan menurunnya kecerdasan otak. Oh ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Nur Anissa. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 23. Video ini saya buat untuk mengedukasi teman-teman tentang brain rot dan juga sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan masyarakat. Nah, teman-teman, yang lagi viral sekarang itu adalah sebutannya anomali. Kalau teman-teman pernah melihat konten seperti ini, bombar liri larila, tralalero tratung. itu merupakan suatu tanda-tanda dari kemunduran mental di era sekarang. Walaupun kesannya konten anomali-anomali seperti ini adalah kesan menghibur, tetapi ketika kita melihat itu terus-menerus, itu akan menimbulkan kemunduran otak atau penurunan kecerdasan otak. Nah teman-teman, dampak brain rot ini semakin nyata loh, apalagi untuk kita Gen Z yang sering kali bermain di media sosial. Dampak dari brain rot ini ada 3 yang terbesar. Yang pertama itu adalah gangguan kognitif. Gangguan kognitif ini adalah gangguan sulit berpikir sehingga kita tidak mau menganalisis suatu masalah terlalu dalam atau tidak mau mengkritisi sesuatu secara mendalam. Kita cenderung mengambil ke arah yang simple dan juga sederhana saja. Lalu yang kedua ada gangguan emosi. Nah, gangguan emosi ini berpengaruh kepada mental health kita. Jadi, karena kita terlalu banyak mengonsumsi konten-konten yang kurang berkualitas di media sosial, kita jadi mudah untuk lupa, untuk kita menahan emosi, dan lain-lain. Nah, dampak yang ketiga yaitu dampak sosial. Dampak sosial ini dapat ditandai dengan berkurangnya interaksi sosial yang bermakna. Ketika kita sudah kecanduan oleh konten-konten yang receh, kita tidak mau berinteraksi secara serius kepada orang lain, sehingga apapun yang dibahas dengan orang lain itu adalah hal-hal sederhana dan hal-hal yang simpel, malah kadang menjurus ke bercanda. Sebenarnya brain rot ini udah diramalin sejak tahun 1800-an. Pada tahun 1854 ada seorang penulis bernama Henry David Thoreau yang menuliskan penyesalannya tentang brain rot ini di sebuah buku berjudul Well Done. Ia mengatakan ketika Inggris berupaya menyembuhkan pembusukan kentang atau potato root, akankah ada upaya untuk menyembuhkan pembusukan otak atau brain rot yang dampaknya lebih luas dan fatal? Ia juga memprediksi bahwa di masa depan akan ada pemimpin Amerika Serikat yang tak hanya mengalami kemunduran berpikir tetapi juga menyepelekan nilai-nilai sejarah. Dan ini dibuktikan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin Amerika Serikat yang dikenal sebagai bullshitter atau seorang pembohong. Nah, itu dia dampak-dampak negatif dari brain rot, bahkan bisa sampai ke pemimpin negara. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena Tari bakal ngasih tahu juga solusi untuk mengatasi dari brain rot ini.
yang teman-teman bisa lakuin itu ada 3 hal. Yang pertama itu membatasi waktu layar. Membatasi waktu layar ini bisa seperti kalau teman-teman sering bermain media sosial selama 3 jam, itu bisa teman-teman kurangi menjadi 1 jam. Kemana 2 jamnya lagi, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang berguna seperti menggosok baju, mencuci piring, mengerjakan tugas, atau memberi makan hewan peliharaan. Lalu yang kedua itu ada memilih konten yang berkualitas. Teman-teman harus mengikuti konten-konten yang berkualitas, seperti kalau teman-teman mempunyai hobi yang positif seperti ingin menjadi editor berkelas atau ingin menjadi seorang pemuda yang sukses di umur 20 tahun, maka teman-teman harus mengikuti konten-konten yang memberi motivasi untuk hobi teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada jangan online saja. Maksudnya jangan online saja itu kita tidak boleh memiliki teman dari online, lalu juga jatuh cinta di online, membaca di online, berinteraksi di online, itu tidak boleh karena itu bisa menyebabkan kita tidak bisa berinteraksi secara di real life atau di kehidupan nyata. Mungkin itu saja yang bisa Tari sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan Tari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.